SMKN 1 Megar Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Untuk uji kinerja kali ini saya ingin menyampaikan materi yaitu tentang instalasi sistem operasi, yaitu nanti kelas yang saya ajar ada kelas 10 TKJ 3 SMKN 1 Megar. Kemudian metode yang saya gunakan adalah metode problem based learning ya, dengan nanti berbantuan video tutorial instalasi sistem operasi. Kemudian pembelajaran kali ini saya menggunakan daring, yaitu nanti ada sinkron dan asinkron. Sinkronnya saya menggunakan yaitu Google Meet karena lebih mudah. Kemudian yang asinkronnya saya menggunakan LMS dari sekolah, yaitu menggunakan e-learning sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Semoga pada saat pandemi seperti ini kalian tetap menjaga kesehatan ya, supaya kita dapat terus belajar setiap hari, kita bisa tetap muka seperti sekarang ini, walaupun tatap mukanya kita secara daring ya. Sebelum kita memulai untuk melakukan pembelajaran kali ini, akan kelas dulu ya, silahkan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya gini, Pak Uda pengen tahu kalau minggu kemarin kita membahas tentang apa ya? Kalian masih ingat enggak? Minggu lalu kita membahas tentang pengertian OS, kemudian membuat bootable dengan flash disk, Pak. Ya, masih ingat ya, semuanya masih ingat pertemuan yang kemarin bahwa kita sudah belajar tentang apa itu OS, kemudian bagaimana cara kita untuk membuat sebuah bootable dari flash disk. Nah, bootable itu nanti kita gunakan untuk melakukan instalasi sistem operasi ya. Jadi betul sekali apa yang sudah disampaikan tadi bahwa kemarin kita belajar tentang membuat bootable pada flash disk ya. Kemudian ya, sudah bisa enggak belum yang lain membuat bootable? Sudah bisa, Pak, membuat bootable flash disk menggunakan aplikasi Rufus. Nah, bagus ya. Baik, setelah minggu lalu kita membahas tentang prinsip dasar sistem operasi, kemudian persiapan instalasi sistem operasi ya. Hari ini akan Pak Uda bahas tentang bagaimana cara kita melakukan instalasi berbasis GUI. Jadi OS-nya nanti yang kita gunakan adalah berbasis GUI, Graphical User Interface. Kemudian jangan lupa ya untuk buka e-learning mapel KJD ya. Tentunya di sana sudah Pak Uda share tentang bahan ajar, kemudian tugas yang lain. Nanti Pak Uda jelaskan lebih lanjut ya. Itu nanti jangan sampai lupa pertemuan kedua ya nanti yang dipilih ya, jangan yang kemarin ya. Karena kemarin saya lihat ada beberapa yang belum mengerjakan tugas ya. Nah. Siap, Pak. Ya. Terus, kemudian ya, sebelum kegiatan kita lanjut untuk melakukan instalasi ya, Pak Uda cuma pengen absen kehadiran kalian. Tentunya untuk pertemuan kali ini tidak semua bisa hadir dalam pertemuan secara sinkron seperti ini ya, karena memang terkendala dengan sinyal, kemudian pakai data dan lain sebagainya ya. Saya ingin coba absen dulu ya. Arya Hadir, Pak. ya. Kemudian Wi Andrianto, Hadir, Pak. kemudian Galuh, Hadir, Pak. Idilia, Hadir, Pak.
Ya. Rizky, Hadir, Pak. ya, terima kasih. Ya, ini sudah mencapai hampir 50% yang hadir pada tatap muka kali ini. Kemudian, udah saya screen dulu ya. Sebelum saya udah share screen, coba saya ingin ngecek apa itu namanya kesiapan kalian dalam mengikuti pelajaran Pak Uda pada kali ini. Coba angkat tangannya yang kanan. Coba diangkat. Ya, semua. Ya. Kemudian coba pencet hidung kalian. Pencet hidung kalian. Sini. Udah seperti ini. Nah, pencet. Dipencet seperti ini. Pencet, coba. Bukan ditutupkan di muka, tapi dipencet di hidungnya. Tuh. Guntur. Dipencet. Hidungnya dipencet. Pakai dua jari. Nah. Seperti teman-temannya itu. Nah, kamu belum fokus berarti. Nah, itu. Ya, sudah? Nah, saya lihat sudah semua. Nah, ini yang itu, Wida Ayu belum itu. Nah, coba. Belum diangkat tangannya itu. Nah, ya dah. Silakan dilepas. Terima kasih. Berarti semua sudah bisa fokus untuk pelajaran kali ini, ya. Sudah saya screen dulu. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang instalasi sistem operasi, ya. Sudah muncul share screen dari Pak Uda? Sudah, Pak. Ya, Pak. Masih. Berarti Pak Uda lanjut, ya. Instalasi sistem operasi, ya. Pada pertemuan kali ini, pada menanyakan yaitu kompetensi dasarnya yaitu menerapkan instalasi sistem operasi, kemudian yang kedua adalah menginstalasi sistem operasi. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama mengemukakan sistem operasi proprietary dan open source berbasis GUI. Ya. Kemudian mengimplementasikan langkah-langkah instalasi sistem operasi proprietary dan open source berbasis GUI. Mempraktekkan instalasi sistem operasi proprietary dan open source berbasis GUI. Kemudian menguji hasil instalasi sistem operasi. Ya. Kemudian sebelum kita lanjut, coba Pak Ilda pengen tanya ke kalian. Ya. Apakah kalian semua atau Anda itu mengenai tentang sistem operasi yang berbasis GUI itu yang bagaimana? Coba. Sudah ada yang tahu belum? Sudah belum? Coba dijawab. Belum. Kemudian berarti kalau belum, otomatis kalian belum pernah melakukan instalasi sistem operasi berbasis GUI ya, baik itu yang open source maupun proprietary. Belum ya? Belum. Bisa dijawab. Kalau belum, ya belum. Kalau mungkin sudah pernah melakukan, ya dijawab sudah, tidak apa-apa. Karena ini Pak Uda pengen mengukur kemampuan kalian sebelum kita masuk ke materi ini. Kalau memang nanti sudah ada yang bisa, berarti nanti bisa membantu temannya dalam belajar. Ya. Jadi rata-rata Pak Uda anggap belum bisa. Jadi nanti kita belajar bersama sama. Ya. Kemudian ini pengertian sistem operasi berbasis GUI itu yang gimana toh? Itu sistem operasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras komputer, ya, serta memudahkan dalam mengoperasikan sebuah sistem operasi atau yang disebut dengan biasanya user friendly yang berbasis grafis dengan memiliki tampilan berupa menu dan ikon ataupun gambar, ya. Jadi sama halnya di laptop kalian, kalau kalian lihat itu pasti saya rasa semuanya berbasis GUI. Jadi kalau GUI itu tampilannya lebih
bagus karena ada gambar, kemudian ada yang lain dari apa yang materi yang sudah Pak Uda sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan enggak? Silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya Pak mau bertanya. Ya silakan. Tadi pada kekurangan OS berbasis GUI itu salah satunya bergantung dengan hardware. Tadi maksudnya gimana ya Pak? Soalnya tadi sinyalnya putus-putus. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kekurangan sistem operasi yang berbasis GUI itu ya, salah satunya adalah bergantung pada hardware. Itu maksudnya gimana? Ya. Jadi sistem operasi yang berbasis GUI, misalnya komputer yang memiliki RAM kecil atau PGA yang tidak memenuhi atau yang lainnya, kemudian kamu pengen install OS pakai versi yang terbaru, misalnya pakai Windows 10 ya, maka tampilannya pada komputer kalian itu tidak bisa berjalan maksimal. Makanya setiap sistem operasi yang berbasis GUI itu ada syarat minimal dari hardware-nya, ya. Jadi kalau syaratnya itu belum memenuhi, otomatis nanti kita tidak bisa install sistem operasi tersebut karena apa, nanti akan berpengaruh pada tampilannya, ya. Jadi kenapa salah satu kekurangan dari sistem operasi GUI itu seperti itu, jadi tergantung pada hardware, ya. Nah, bisa dipahami ya? Sudah Pak, terima kasih. Ya. Baik, saya lanjutkan ya. Kalau sudah dipahami tentang pengertian dan sebagainya, sekarang kita akan masuk kepada tentang praktek. Silahkan nanti kalian membuat kelompok diskusi, yaitu 2 orang, 2 anak, gitu ya. Karena apa? Saya yakin ada beberapa anak yang tidak misalnya mempunyai laptop, sehingga nanti silahkan 2 anak tersebut berdiskusi bagaimana cara nanti kalian menginstal sistem operasi yang berbasis GUI. Nanti di sini ya Pak Uda kasih waktu nanti ya untuk melakukan diskusi, ya. Berapa menit, ya. Nanti Pak Uda kasih waktu yaitu sekitar 50 menit. Pak Uda rasa nanti sudah cukup sekalian instalasi sistem operasinya menggunakan virtual box, ya. Mungkin dari sini ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, Pak Uda langsung ke menu diskusi yang ada di e-learning. Nanti kalian cek di e-learning ya. Ini Pak Uda share screen dulu. Dan ini. Yang pertama, Pak Uda akan tampilkan yaitu tentang bagaimana kita instalasi Oracle Virtual Box. Kenapa kita menggunakan Virtual Box? Mungkin ada yang tanya? Atau yang sudah tahu? Belum. Oke. Jadi kita menggunakan Virtual Box itu karena apa? Karena tentunya kalian tidak ingin nanti laptop kalian gunakan untuk coba-coba melakukan install ulang, gitu ya. Jadi kita gunakan mesin virtual. Tapi nanti langkah-langkahnya hampir sama dengan apa yang kalian lakukan ketika menginstalasi sistem operasi kepada komputer kalian sendiri atau laptop kalian sendiri, nanti hampir sama, ya, langkah-langkahnya. Dan silahkan kalian coba lihat ini, cara kita instalasi virtual box-nya.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dan instalasi itu berarti sudah jadi ya virtual box-nya sudah berhasil diinstal. Kemudian di sini Mbak Uta tampilkan juga ya, tentang instalasi Windows atau sistem operasi yang berbasis GUI. Di sini Pak Uta menggunakan Windows 7. Kemudian nanti kalian kalau di LKPD atau Jobseat, nanti kalian harus melakukan instalasi sistem operasi Windows 8 ya. Itu tadi ada ya instalasi sistem operasi yang berbasis GUI ya. Jadi kalau sudah tambah seperti itu berarti instalasinya sudah benar dan sudah selesai. File ISO Windows bisa di-download di server sekolah. Ini ya server sekolahnya ini 121 ini ya alamatnya. Nanti di situ ada Windows-nya, Windows 8 yang nanti akan kalian gunakan untuk melakukan instalasi di VirtualBox ya. Selanjutnya, silakan kalian buka Jobseat nanti melalui link ini ya. Nanti kalian klik
itu nanti akan muncul job sheet-nya, silahkan kalian download, kemudian kalian kerjakan tugasnya di situ ya. Tugasnya yaitu kalian harus melakukan instalasi sistem operasi yang berbasis GUI, yaitu menggunakan apa? Yaitu menggunakan Windows 8 ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di situ kapan saja ya. Kalau masih bingung nanti silahkan kalian chat di grup chat yang ada di e-learning, nanti akan Pak Uda pantau. Nanti kesulitan apa saja yang kalian hadapi, atau nanti bisa melakukan ini tanya secara online di sini nanti ya. Jadi nanti tolong jangan di live dulu sebelum kalian mengerjakan tugas job sheet-nya selesai. Nanti kalau ada pertanyaan dan sebagainya silahkan disampaikan. Itu ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Jadi nanti kalian kerjakan ya tugasnya, job sheet-nya tadi melalui link tadi sudah kalian bisa download ya. Ya. Silahkan Pak Uda untuk sesi yang pertama jangan sampai live dulu ya. Pak Uda tunggu 50 menit ya. Silahkan kalian kerjakan job sheet-nya. Mulai. Saya rasa Pak Uda rasa sudah 50 menit berjalan, sehingga waktunya kita untuk menyampaikan hasil diskusi. Saya rasa nanti diskusinya paling cukup bagus semua nanti. Dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, Pak Uda yakin kalian mengerjakannya dengan maksimal. Ya. Nah, sekarang silahkan kelompok mana yang sudah siap untuk melakukan presentasi hasil diskusinya. Ya, silahkan nanti kalian yang lain menyimak. Ya. Ya. Siapa? Kelompoknya siapa? Kelompok 3, Pak. 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kalian bisa share screen ya. Silakan. Berikut adalah job sheet dari kelompok 3 yang beranggotakan Aditya Putra Akbar, Arya Pramudika dari kelas 10 3. Instruksi kerja dengan langkah yang pada praktek di atas, silakan mempraktekkan instalasi sistem operasi Windows 8 menggunakan Oracle System VirtualBox. B. Laporan pengerjaan. Langkah-langkah menginstal Windows 8 pada VirtualBox. 1. Langkah awal yaitu membuka aplikasi Oracle VM VirtualBox, pilih New dan namai dengan Windows 8. Untuk RAM, pilih 512. Yang ketiga, pilih Create a Virtual Hard Drive Now, klik Create. Yang keempat, pilih FDI, kemudian klik Next. Yang kelima, pilih Dynamic Allocated untuk memilih penyimpanan. Dan kemudian ada untuk ruang penyimpanan hard disknya. Itu setelah selesai semua, kemudian klik Start. Kemudian pilih ISO Windows 8 yang akan menjadi bahan utama kita. 9. Cari lokasi file ISO Windows 8-nya, kemudian pilih Open. Kemudian pilih Start. Setelah itu pilih bahasa, waktu, mata uang, dan keyboard. Kemudian klik Install Now. Itu pilih Windows 8 Pro 32 bit. Kemudian pilih Accept untuk menyetujui persetujuan lisensi. Setelah itu pilih Custom Installation untuk mengatur hard disk. Kemudian pilih New untuk membuat partisi baru. Setelah itu klik Play. Setelah klik Next. Kemudian tunggu proses penginstalannya sampai selesai. Kemudian Windows akan restart. Setelah itu pilih nama untuk PC kita dan pilih warna tema.
Setelah itu pilih Use Express Setting untuk membuat pengaturan menjadi default. Kemudian buatlah akun lokal untuk PC Anda. Dan setelah langkah-langkah di atas berhasil, maka Windows 8 pun siap digunakan. Sudah, Pak. Dari instalasi tadi nanti bisa kalian aplikasikan tuh ya di kehidupan sehari-hari, walaupun tadi menggunakan mesin virtual, tapi tetap nanti kalau kalian instalasinya ke mesin sesungguhnya atau komputer sesungguhnya, kalian nanti bisa menggunakan langkah-langkah tersedia. Ya, mungkin itu. Ada yang ditanyakan? Ada? Tidak, Pak. Ada? Ya. Tadi kan kita sudah materi, kemudian sudah melakukan praktek, dan juga sudah sudah bimbing melalui video tutorial ya. Nah, sekarang saatnya ya, sekarang kalian Pak Uda untuk mengerjakan evaluasi sejauh mana pengetahuan kalian mengenai materi ini. Jadi nanti kalian kerjakan kuisnya yang ada di e-learning. Nanti Pak Uda screen dulu, sampaikan. Ya. Ini ada 10 soal. Ya. Silakan nanti kalian kerjakan semuanya. Mulai sekarang kalian buka e-learning, kemudian pilih kuis. Ya. Silakan kalian kerjakan sebaik mungkin. Ya. Ada 10 soal. Ya. Kemudian nanti kalau ada dari kalian yang nilainya masih di bawah KKM, berarti nanti kalian harus melakukan perbaikan untuk pendalaman materi hari ini. Ya. Ya. Mungkin ada yang tanyakan? Siap mengerjakan? Siap, Pak. Siap, Pak. Dari materi yang sudah disampaikan tadi dan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini, ya, apa yang dapat kalian simpulkan dari apa yang kalian pelajari hari ini? Mungkin salah satu dari kalian bisa menyimpulkan, ya, silakan. Setelah belajar hari ini, saya bisa mempraktekkan install sistem operasi Windows 8 dengan sukses, Pak. Mantap sekali, ya. Jadi kalian sudah bisa ya. Udah bangga pada kalian, ya. Jadi nanti tidak ada kendala lagi, kalian tidak bisa install sistem operasi, ya. Kemudian mungkin ada yang lain yang bisa menyimpulkan atau menambahkan dari simpulannya. Baik Pak, setelah kemarin membuat WSB, hari ini lanjut install OS. Jadi saya ada gambaran bagaimana cara install laptop saya nanti jika ada masalah dan perlu install ulang. Ya, jadi setelah bootable, kemudian nanti kalian bisa melakukan install sistem operasi di laptop ataupun komputer PC kalian, ya. Jadi dengan menggunakan langkah-langkah yang sudah kalian praktekkan di VirtualBox tadi, ya. Kemudian sebelum Pak Uda akhiri untuk pertemuan kali ini, ya, Pak Uda sampaikan bahwa untuk pertemuan yang akan datang, ya, kita akan mempelajari tentang instalasi sistem operasi yang berbasis CLI. Apakah itu CLI? Yaitu sistem operasi yang berbasis command line interface. Jadi tampilannya tidak lagi sama seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Kalau hari ini kan kita instalasinya berbasis UI, yaitu ada tampilan grafik, gambar yang menyenangkan, kemudian yang istilahnya apa ya, sudah diingat. Tapi kalau CLI itu nanti berupa hanya tulisan teks, ya. Nanti akan kita pelajari minggu depan, ya. Jadi bagaimana cara instalasinya, kemudian apakah kegunaan dari CLI itu, nanti akan kita bahas pertemuan yang akan datang. Pertemuan kali ini, ya, saya rasa atau Pak Uda rasa kita akhiri pertemuan hari ini sampai di sini. Pesan Pak Uda, tetap jaga kesehatan, ya.
Jangan sampai nanti kalian kalau keluar tidak pakai masker, ya. Selalu gunakan masker, selalu cuci tangan, ya. Ingat pesan ibu, ya. Jadi silakan kalian gunakan protokol kesehatan itu dengan sebaik mungkin agar kita terhindar dari wabah penyakit. Ya. Karena sekarang ini masih musim penghujan, jadi jangan sampai nanti kalian sering keluar malam karena ini rawan penyakit. Ya. Sebelum kita udah tutup untuk pertemuan kali ini, silakan salah satu untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.